Halo Kula, bersama Mbak E di sini. Selamat datang di channel yang Mbak E kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wilayah Tata Pemangki Laut yang ada di Kabupaten Banjar. Nah, ini kita sedang ada di Tata Pemangki Laut dan ini Mbak E sambil jalan akan menceritakan sedikit tentang sejarah Tata Pemangki Laut. Ternyata kawasan ini teman-teman adalah sebuah kawasan yang cukup bersejarah ternyata. Ini tuh Mbak itu terkejut juga pas lihat di video TikTok, katanya tuh dulunya ini tuh adalah kawasan yang memiliki sejarah penting yang ada di Kalimantan Selatan, baik itu di masa penjajahan, baik itu kolonial Belanda dan juga sekutu Jepang. Jadi dulunya ini adalah sebuah kawasan yang memang sudah direncanakan atau di-planning-kan untuk jadi kawasan lumbung padi sama seperti sekarang. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa di Jalan Tata Pemangki Laut ini baik kiri dan kanannya banyak sekali terdapat lumbung padi atau cetak sawah di sekitaran sini, dan memang ini adalah sebuah proyeksi yang dibangun oleh sejak zaman dahulu teman-teman, baik itu di zaman kesultanan, kurang tahu nih kalau misalnya kesultanan ini Mbak Ed dapatnya cuman di sampai di kolonial. Nah, jadi dulunya memang ini diproyeksikan untuk menjadi lahan untuk cetak sawah. Makanya sampai dengan sekarang kita masih bisa melihat banyak sekali di kawasan ini adalah kawasan persawahan kiri dan juga kanannya. Dan kalian tahu bahwa Tatah ini dan sungai-sungai, aliran sungai yang ada di sebelah kanan kita ini adalah sebuah proyeksi yang cukup besar, di mana ini adalah pengairan sistem drainase yang dibangun oleh manual, teman-teman. Jadi dulunya ini dibangun oleh para masyarakat sekitar Banjar dalam membuat pengairan, yang mana air ini difungsikan untuk mengairi persawahan, dan ini adalah sistem tatah, yang mana tatah itu adalah istilah dalam cara mengolah drainase, dalam pembuatan drainase secara manual, dan itu disebut tatah, teman-teman, menggunakan sunduk, yaitu alat besi yang biasa digunakan untuk menumbuk tanah atau menumbuk tanah gitu teman-teman, dan untuk membuat jadi aliran drainase, dan ternyata itu tuh dibuat manual, dan sayang banget di zaman sekarang tuh malah jalanan di Tata Pemangki Laut ini dijadikan bangunan-bangunan liar seperti ini. Disayangkan sekali bahwa direkam jejak sejarahnya malah di zaman sekarang ini dipergunakan atau tidak ditata oleh pemerintah untuk diperbaiki sistem drainasenya, malah jadi bangunan liar di sepanjang jalan teman-teman. Kalau kita lihat dari titik sejarah ya teman-teman, jejak sejarahnya akan sangat disayangkan ya ternyata bahwa ini tuh dikerjakan manual. Dan Mbak juga pernah lihat ada bukan beberapa, ada satu video yang ada di TikTok di @rahasia alam, jadi Langkah Prasasti. Jadi dalam video itu sang kreator tuh menyebutkan dulunya Tata Pemangki ini adalah kawasan yang pernah menjadi kawasan pelik, yang mana ini pernah menjadi kawasan yang dulunya dijajah oleh penjajah Belanda sekaligus Jepang. Nah, jadi dulunya ini memang diproyeksikan untuk menjadi lumbung padi, dan kemudian olehnya Jepang itu hasil yang oleh masyarakat Banjar ini diambil sepenuhnya oleh sekutu Jepang dan digunakan untuk logistik perang mereka. Jadi sampai dengan masyarakat Banjar saat itu harus memakan daun, gedebok pisang untuk bisa bertahan hidup, karena hasil padi mereka itu diambil seluruhnya oleh sekutu Jepang untuk kebutuhan perang mereka, dan sangat disayangkan banget ya teman-teman bahwa jejak sejarah yang sepelik itu berakhir jadi jalanan kota seperti ini dan dengan tatanan kota yang tidak bagus teman-teman. Karena kalau misalnya di tatanan kota ini sebenarnya adalah jalur yang tidak dibolehkan untuk dibangun teman-teman, karena ini sepanjangan ini drainase dan aliran irigasi teman-teman. Sangat tidak bagus, kalau tidak elok rasanya kalau misalnya drainase malah jadi bangunan-bangunan liar seperti sekarang gitu teman-teman. Dan ini kita akan memasuki hampir sepanjangan jalan, kita akan melihat banyak sekali
air atau pengairan drainase di sepanjang jalan ini, dan sebelah kanan maupun sebelah kiri memang di jalan yang ada di tengah-tengah pemangki laut ini adalah persawahan, gitu sih teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi buat kalian ini adalah channel ketiga, bukan channel ketiga, ini adalah episode ketiga Mbak dalam pembuatan konten video panjang. Jadi buat kalian yang belum follow, untuk di-follow, belum like, komen, dan share juga untuk di-support agar Mbak bisa terus berkarya, bisa terus bikin konten YouTube panjang seperti ini. Dan kayaknya perjalanan ini cukup sampai di sini, udah aja karena ini udah cukup panjang. Walaupun masih ada beberapa menit lagi untuk bicara, tapi rasanya untuk penjelasan tentang kawasan sejarah serta kawasan yang bisa memiliki jejak sejarah yang penting yang ada di Kabupaten Banjar serta yang ada di perbatasan Banjarmasin sudah cukup. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, terima kasih yang udah support, follow, like, dan juga komen. Jadi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.